datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat kue kering yang legendaris banget dari keluarga saya, yaitu kue kering nastar keju yang super enak dan lezat. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat nastar keju yang super enak dari dapur saya. Ini nastar biasanya yang selalu saya bikin untuk pesanan, atau ini biasa kalau untuk Imlek atau Lebaran itu saya juga selalu bikin karena ini enak banget dan legendaris banget. Nah ini adalah nastar keju ya. Nah kenapa keju? Karena keju itu lebih gurih, juga jadi lebih enak adonannya. Walaupun sebenarnya untuk adonan yang dikasih keju itu nanti nastarnya itu tidak terlalu utuh, atau nastarnya itu enggak terlalu, jadi lebih crispy gitu ya, tapi enak banget. Kalian harus coba ini ya. Nah bahan yang kita gunakan gampang banget. Di sini saya sudah punya 250 gram mentega mix dengan margarin, ditambah 100 gram gula halus ya. Lalu di sini ada 2 butir kuning telur dan 1 butir putih telur. Untuk adonannya nanti juga kita siapkan 2 kuning telur untuk olesannya ya. Untuk minyak oles di atas kuenya nanti akan saya kasih tahu berikutnya ya teman-teman. Lalu di sini saya juga udah sediakan tepung maizena 100 gram. Di sini ada 50 gram susu bubuk dan full cream saya pakai. Lalu di sini ada tepung terigu. Tepung terigu saya pakai 300 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, dan 100 gram keju yang sudah saya parut ya. Ini keju saya pakainya bebas aja, yang penting keju cheddar gitu ya, kalian parut. Lalu tentu saja kalau bikin nastar nggak lepas dari yang namanya selai nanas. Jadi ini 1 hari sebelumnya saya sudah bikin selai nanasnya ya, seperti ini teman-teman ya. Kalian bikin 1 hari sebelumnya, taruh di kulkas, dikeluarin pas mau bikin nastarnya. Lalu ini nanti akan dibagi-bagi ya. Jadi lebih kurang itu nastar yang kita bikin untuk adonan kulitnya 7 gram, untuk isiannya 4 gram begitu ya. Jadi saya nggak mau isiannya itu terlalu sedikit. Jadi kalau isiannya lebih banyak tuh lebih enak ya. Nah untuk resep nastarnya atau selai nanasnya, kalian bisa lihat di vlog saya sebelumnya, bagian playlistnya di nastar atau selai nanas ya. Di playlist itu ada selai atau jam gitu, kalian buka di situ ada selai nanas legendaris dari keluarga saya juga. Itu kalian bisa coba bikin, enak banget. Nah ini cocok banget kita untuk bikin bolu-bolu, kue nastar, atau kalian untuk olesan roti tawar aja itu enak sekali ya teman-teman. Nah langsung aja yuk kita bikin. Ini caranya gampang banget. Ini kita kocok dulu si mentega dan gula halusnya ya. Nah seperti ini ya teman-teman, nih kita kocok dulu si mentega dan si gula halusnya sampai creamy ya. Nah teman-teman, ini udah halus ya, udah creamy banget tuh kayak gitu. Nah ini kita masukkan si telurnya ya. 2 butir telurnya kita masukin, kita kocok lagi dengan kecepatan rendah aja sampai dia nyatu aja ya teman-teman, nggak perlu sampai gimana banget ya mixernya. Nah kita bersihkan dulu sisa mixernya ini, baru nanti kita campur dengan bahan yang lain ya. Nah teman-teman, jadinya seperti ini. Lalu setelah ini kita akan masukkan si maizenanya dulu. Tepung maizenanya kita masukkan bersama dengan susu bubuknya ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini kita aduk jadi satu. Kita aduk sedikit aja seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita masukkan juga sekalian si kejunya ya. Kejunya kita masukin, nanti tepungnya terakhir ya teman-teman. Ini supaya kita mengetahui kelembutan atau kekerasan dari adonannya. Jadi kalau tepungnya masuk dulu nanti udah keburu terlalu keras, susah deh ya. Nah kalau kalian merasa adonannya terlalu lembut, nanti setelah dikasih 300 gram tepung terigu, kalian bisa tambahkan lagi ya tepung terigunya ya. Tapi yang penting si maizena, susu bubuknya udah masuk duluan nih teman-teman ya. Nah kalau kalian merasa
terlalu udah pas ya nggak apa-apa. Kalau kalian merasa terlalu keras ya kalian 300-nya itu bisa dikurangi gitu ya. Jadi kita fleksibel di sini. Lalu kita masukkan nih tepung terigunya. Perlahan-lahan ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja kita masukin. Sampai dia membentuk adonan ya teman-teman, adonan yang bisa dibentuk. Nah teman-teman, ini saya tambahkan lagi sekitar 20 gram tepung terigunya karena ini kelembutan ya. Nah buat kalian yang bikin kue nastar ini, kalian kira-kira ya, jadi dia seputar 300 sampai 350 gram tepung terigunya ya. Jadi kalian kasih 300 dulu, kalau kalian merasa kelembutan kalian bisa tambahkan 10, 20 gitu sampai maksimal 350 itu udah maksimal sekali ya teman-teman. Jadi kalian sesuaikan sendiri ya. Nah ini menurut saya ini 320 untuk kali ini saya bikin itu pas. Kadang-kadang bisa 300 tergantung ya. Kadang telur kita besar dia harus 300 lebih, kalau telur kita kecil dia 300 sudah cukup seperti itu. Nah ini kalau adonannya udah seperti ini nih, udah cukup nih teman-teman nih. Nah udah enak di pulunnya tuh, udah enak di pulunnya ya teman-teman. Buat kalian mau tambahin lagi juga boleh ya, tapi maksimal 350 ya teman-teman. Nah teman-teman, ini saya bagi menjadi 6 gram ya setiap kulitnya. Adonan kulitnya itu saya kasih 6 gram. Nanti untuk adonan isinya itu lebih kurang sekitar 3-4 gram ya teman-teman. Nah ini kita bagi-bagi dulu kulitnya, dulu kita bagi-bagi. Nah untuk adonan isinya ini juga saya timbang itu lebih kurang 3-4 gram ya teman-teman. Nah ini kita bulet-buletin ya, tuh jadinya kan adonannya seperti ini nih. Nah untuk adonan isinya ini kita pipihkan. Cara bikinnya ya gampang banget teman-teman, pipihkan aja ya, yang agak lebar gitu. Nah kita masukkan adonan isinya, lalu kita tutup nih teman-teman kayak gini. Nah kalian bisa kasih tangan kalian dengan tepung ya kalau misalnya adonannya masih periket gitu ya. Nah ini kita bulet-buletin tuh, jadi deh. Nah kita bikin semua seperti ini sampai adonannya habis ya teman-teman. Gampang kan? Nah ini seperti ini ya teman-teman, kita panggang suhu 130 sampai 135 derajat selama 15 sampai 18 menit gitu ya kira-kira ya teman-teman. Pokoknya dia udah mateng gitu ya. Nah nanti baru kita oles ya, sambil kita nunggu panggangannya selesai kita bisa bikin olesannya. Oke, ini udah punya bahan untuk olesannya. Di sini ada 2 butir kuning telur ya. Di sini saya akan tambahkan 1 sendok makan susu UHT ya. Lalu juga saya akan tambahkan 1 sendok minyak goreng, lat banget dan juga crispy gitu ya di luarnya ya. Nah ini saya kasih ini. Lalu ini kita kocok teman-teman ya, kita kocok jadi satu. Nah teman-teman, setelah saya panggang api atas bawah selama lebih kurang 18 menit ini tadi, 20 menit juga boleh ya, kalian bisa sesuaikan sendiri ya. Nah ini akan saya oles ya teman-teman dengan olesan yang tadi udah saya bilang itu ya. Jadi 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok makan susu UHT ya. Ini kita oles. Nah buat teman-teman yang males untuk ngelakuin hal ini, kalian bisa langsung panggang juga ya. Jadi oles langsung dipanggang, itu mama saya biasa ngelakuin. Tapi kuenya itu nanti jadinya itu dia crispy, tapi dia lebih cepet rompal gitu ya. Nah ini fungsinya kita panggang dulu baru dioles, itu meminimalkan kuenya itu rompal juga gitu ya teman-teman. Nah jadi bebas ya, rasanya sama-sama enak menurut saya, hanya lebih crispy yang ini aja dan lebih mengkilat banget. Nah ini kita oles ya teman-teman seperti ini. Kita oles permukaannya perlahan-lahan. Kalau kalian mau oles 2 kali juga boleh, mau cuman sekali doang juga boleh ya. Kalau 2 kali jatuhnya dia lebih ini ya teman-teman,
lebih shiny lagi nanti ya. Nah ini seperti ini, kita oles perlahan-lahan. Buat kalian yang mau kasih keju juga boleh. Nah ini udah selesai, akan kita panggang lagi selama 10 menit dengan suhu yang sama ya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita panggang ya di suhu 135 derajat selama lebih kurang 15-18 menit. Nah teman-teman, ini setelah saya panggang lebih kurang, setelah dioles lalu dipanggang lagi sekitar 10-15 menit, api atas bawah, suhunya 130-150 tergantung oven kalian masing-masing. Ini sudah jadi, cakep banget teman-teman. Ya dia memang suhunya harus rendah untuk panggang si kue kering ini ya, supaya jadinya lebih enak dan matangnya itu sempurna. Nah ini masih panas banget, nanti setelah dingin saya akan kasih lihat teman-teman dalamnya kue kering nastar ini kayak apa. Yang pasti nastar ini dia crispy di luar tapi melting di dalamnya ya. Nah teman-teman, saya akan buka satu, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Ini kalau teman-teman bisa lihat tuh, bentuknya itu udah cakep sekali ya. Dia memang ada sedikit retak. Ini retak karena keju yang saya kasih itu banyak ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak mau sampai retak banget, suhunya bisa lebih kecil lagi dan kejunya dikurangin. Tapi karena saya suka banget yang banyak kejunya, jadi saya agak retak sedikit nggak masalah nih, hanya saja supaya dia nggak rompal aja. Nah ini saya buka nih teman-teman, nih bawahnya udah merah banget. Nah, wow tuh cakep banget kan. Nah isinya banyak kan saya kasihnya, jadi kulitnya nggak usah tebal-tebal, yang penting isinya itu banyak ya. Enak banget, kalian harus coba ya di rumah. Sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia nastar jadul ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi juga buat bikin kue kering di rumah kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah.